Perkenalkan, nama saya Stefani dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai konsep dasar routing. Berikut ini adalah topologi yang terdapat 4 buah PC dan terhubung dengan switch. Dan pada PC 0 ini, IP address-nya adalah 192.168.1.1. Dan yang PC 1 yaitu 1.2, 1.3, dan 1.4. Untuk memastikan IP address-nya, kita buka dulu PC-nya, kemudian ke bagian command prompt, dan kita menggunakan perintah ipconfig. Kemudian kita enter, dan dapat dilihat ini adalah IP address kita, yaitu 192.168.1.1. Kemudian ini 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian saya ingin memastikan lagi yang PC ketiga ini, saya buka juga, dan ke bagian command prompt, dan saya pakai perintah ipconfig. Dan ini IP address-nya itu 192.168.1.4. Selanjutnya saya akan melakukan uji koneksi dari PC 0 ke 3 PC lainnya, yaitu dengan cara menggunakan ping. Kita buka dulu, kemudian ke bagian command prompt, dan ketik ping ke PC 1, yaitu 192.168.1.2. Dan ini terdapat pesan reply, berarti PC 0 terhubung dengan PC 1. Selanjutnya, saya juga ingin melakukan ping ke PC 2 dan PC 3. Caranya sama juga dengan ping ke 192.168.1.3. Dan terdapat pesan reply juga. Selanjutnya kita ping ke PC 3 ya, yaitu 192.168.1.4. Terdapat pesan reply juga, berarti keempat buah PC ini saling terhubung. Selanjutnya saya akan mengubah IP address pada 2 PC terakhir ini, yang awalnya 1.3 dan 1.4 diganti menjadi 2.1 dan 2.2. Berikut akan saya ubah ke IP configuration, dan IP address-nya saya ganti menjadi 2.1, dan subnet max-nya masih sama, yaitu 255.255.255.0. Dan lakukan yang pada PC 3 juga. Ini saya ganti menjadi 2.2, dan subnet max-nya masih sama. Kemudian saya akan uji kembali lagi PC 0 ini ke 3 buah PC ini. Saya uji koneksi ke PC 1 dulu, yaitu 192.168.1.2. Ini terdapat pesan reply, berarti PC 0 ini terhubung dengan PC 1. Kemudian saya akan uji ping ke PC 2, itu 192.168.2.1. Dapat dilihat ini kita mendapatkan pesan request timeout. Itu berarti berarti PC 0-nya tidak bisa terhubung dengan PC 2.
Kemudian saya akan coba juga pada PC 3, itu ping ke 192.168.2.2. Dan sama juga muncul sebuah pesan request timeout, berarti PC0 ini tidak bisa terhubung lagi pada PC2 dan PC3. Selanjutnya, pada praktek kali ini, saya menggunakan IP address kelas C dengan subnet max yaitu 255.255.255.0, dan saya akan perlihatkan dengan menggunakan IP config. Berikut ini adalah subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk memudahkan mengidentifikasi network address-nya, pada blok terakhir ini kita ganti dengan angka 0. Misalnya pada PC0 ini IP address-nya itu 192.168.1.1. Kita jadikan network address-nya menjadi 192.168.1.0. Supaya lebih mudah mengingatnya, saya akan beri label. Itu saya beri nama NA 192.168.1.0. Uh, 1.0 ini untuk PC0 dan PC1. Selanjutnya pada PC2 saya akan perlihatkan juga subnet max IP address-nya itu menggunakan IP config. Dan pada PC2 ini yaitu 192.168.2.1. Jadi untuk network address-nya menjadi 192.168.2.0. Begitu juga pada PC3 yaitu 2.0. Kemudian untuk mengingatnya saya akan beri label nama NA 192.168.2.0. Dapat dilihat di sini terdapat dua network address yang berbeda. Kemudian untuk kedua network address yang berbeda dapat berkomunikasi, yaitu kita perlu menambahkan sebuah perangkat tambahan, yaitu router. Dapat diakses di network device dan pilih router, dan pilih yang PT router. Setelah itu, saya akan memutuskan kedua PC di bagian kanan ini dan menambahkan satu buah switch lagi. Saya akan menggunakan tool ini. Dan saya akan menambahkan switch di bagian network device, bagian switch, dan PT switch. Dan saya akan menghubungkan dengan menggunakan kabel strike.
Setelah itu, saya akan menghubungkan kedua buah switch ini ke router dengan menggunakan kabel straight juga. Kemudian di sini kita memiliki jaringan dengan dua network yang berbeda, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Dan setiap interface dari router pada PC-nya, kita perlu melakukan konfigurasi agar sesuai dengan network address pada PC yang telah dihubungkan. Caranya yaitu kita buka router dan ke bagian CLI, kemudian kita akan masuk ke Global Configuration. Global Configuration Mode, ini saya ketik no, enable, kemudian configure terminal. Setelah sudah masuk ke Global Configuration Mode, kita perlu masuk lagi ke interface. Kemudian kita ketik interface, kemudian diikuti dengan nama interface-nya. Di sini saya router 0-nya saya hubungkan ke switch 0 dengan FA 0/0. Kalau di bagian kanannya yaitu FA 1/0. Dan kita buka lagi interface spasi FA 0/0, kemudian kita enter. Kemudian kita buat IP address-nya, yaitu saya beri 192.168.1.254, kemudian diikuti dengan subnet max-nya, yaitu 255.255.255.0, dan kita enter. Setelah itu, untuk mengaktifkannya, kita perlu menggunakan command no shutdown. Enter. Dan ini sudah berhasil dipasangkan. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada yang di sebelah kanan. Itu kita exit dulu. Dan kita masuk lagi ke interface FA 1/0. Kemudian IP address-nya saya beri 192.168.2.254. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan dengan no shutdown. Dan kita enter, dan juga berhasil ya. Setelah sudah kita pasangkan, kemudian saya akan melakukan uji koneksi dari router pada PC lainnya yang sudah terhubung dalam satu network. Pertama, saya akan melakukan uji koneksi dari sisi PC-nya, yaitu kita buka dulu dan ke bagian command prompt, dan kita ketik ping dulu ke alamat routernya, yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita enter. Dan ini terdapat pesan reply, berarti PC 0 terhubung dengan router 0. Kemudian saya akan melakukan uji koneksi dari router 0 ke PC 0. Kita
Kita buka dulu routernya. Untuk mengujinya, kita pergi ke Privilege Exam Mode. Itu kita exit dulu. Exit. Setelah itu kita ketik ping ke alamat PC 0-nya, yaitu 192.168.1.1. Di sini ada tanda seru, itu pada Cisco ini itu tandanya sudah berhasil. Dan saya akan uji juga pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Itu sama juga dengan ping 192.168.1.2. Dan setting sekali lagi. Ini sudah berhasil, kemudian ping ke PC 2, yaitu 192.168.2.1. Setting sekali lagi. Sudah berhasil, kemudian ping ke PC 3, 192.168.2.2. Setting sekali lagi. Ini sudah berhasil, berarti keempat PC ini sudah terhubung dengan router. Kemudian saya ingin coba uji koneksi pada PC 2 ini dengan router. Kita buka, kita ke command prompt, dan kita ketik ping. Itu alamat routernya itu 192.168.2.254. Dan ini terdapat pesan reply, berarti berhasil juga ya, PC 2 terhubung dengan router. Kemudian, jadi keempat PC ini sudah berhasil terhubung dengan router. Kemudian saya ingin uji koneksi pada PC 0 dengan PC 2. Itu kita buka dan kita ke command prompt. Coba kita ping ke PC 2, yaitu 192.168.2.1. Di sini terdapat pesan request timeout. Itu tandanya PC 0 masih belum bisa terhubung pada PC 2. Coba kita uji koneksi pada PC 3 dengan ping 192.168.2.2. Di sini sama juga terdapat pesan request timeout, berarti PC 0 ini belum bisa terhubung pada PC 2 dan PC 3. Untuk bisa terhubung, kita perlu melakukan konfigurasi default gateway. Caranya yaitu dengan memberikan alamat interface router network yang satu network pada PC-nya. Itu kita buka, kita ke bagian IP configuration, dan ini ada default gateway, kita ganti menjadi 192.168.1.254. Yang PC 1 juga sama, itu kita ganti 192.168.1.254. Dan pada PC 2 ini juga sama, kita ganti menjadi 192.168.2.254. Ke PC 3 juga, beri 192.168.2.254. Sudah
dipasangkan default gateway-nya, saya akan melakukan uji koneksi kembali pada PC 0 dan PC 2. Kita ke command prompt, kita ping ke 192.168.2.1. Dan ini terlihat ada pesan reply, berarti sudah berhasil terkoneksi, yaitu PC 0 bisa terhubung dengan PC 2. Coba saya hubungkan lagi pada PC 3, itu dengan ping 192.168.2.2. Sama juga terdapat pesan reply, berarti PC 0 sudah bisa terhubung pada PC 2 dan PC 3. Jadi sudah berhasil ya. Sekian dari video praktek saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.